meluncurkan 12 rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat dibalas dengan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Cika Multazam dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda menjadi sasaran amuk massa usai membeli sepeda motor dengan uang palsu di Durensawit, Jakarta Timur. Sempat kewalahan, polisi akhirnya membawa pelaku ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamuk warga usai melakukan aksi penipuan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang ke lokasi dan ingin menghakimi pelaku. Menurut keterangan warga, pelaku membeli sebuah sepeda motor dengan cara COD. Usai bertransaksi, penjual menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku merupakan uang palsu. Korban pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap warga sekitar. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kali beraksi, polisi berhasil menangkap 4 pelaku spesialis curanmor. 2 dari 4 pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena melawan saat akan diringkus. Inilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis curanmor yang telah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal, Sumatera Utara. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap kedua pelaku di salah satu SPBU di Jalan Amir Hamzah, Kota Medan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan kunci letter T dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur. Di hari yang sama, unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 2 pelaku curanmor lainnya di lokasi berbeda. Kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial JS yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kita lakukan penangkapan itu di daerah SPBU. Pada saat itu juga sudah melakukan perlawanan. Kemudian setelah kita tanyakan ini sepeda motor kemana dijual, dia menunjukkan ke arah Jalan Binjai, tetapi sampai di sana melakukan perlawanan lagi sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini keempat pelaku ditahan di Mapolsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajian Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen. Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini.
Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat, termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat. Pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Dan ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika di Timur Tengah, termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. Ya pemirsa, sebelumnya Iran umumkan serang pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar Seka
dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal EMAT adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal EMAT bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal EMAT memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Kebarsekan, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Irak yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Kebarsekan bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara. Selain itu, Kebarsekan memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran IRGC berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika JASSM. Ya, rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Irak. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basra. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Pemirsa, sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal tersebut terjadi di pangkalan Al-Udeid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al-Udeid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area ini. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Pemirsa, seorang anak dilaporkan terluka akibat serangan Iran di Bahrain. Serangan yang menargetkan pangkalan AS tersebut juga menghancurkan rumah dan kendaraan warga. Militer Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Seorang anak berusia 11 tahun dilaporkan terluka akibat serangan Iran. Korban langsung diberikan perawatan langsung di lokasi kejadian. Sementara sejumlah rumah dan kendaraan juga mengalami kerusakan parah akibat serangan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah bangunan. Pemirsa, Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan.
So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pemirsa, militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut menjadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando AS atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir. Kapal tanker ini diduga melanggar blokade terhadap Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat kemudian rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir usai mengabaikan perintah. Pemirsa, sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताए बाप से वो? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या भी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कब मिलल मार गए बना कि क्या बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Pemirsa, di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Trump menyebut Iran terus mengulur negosiasi damai dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan. Nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. Pemirsa, kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Maidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran.
Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemirsa, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar, serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Pemirsa, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah mengambil jutaan barel minyak tanpa diketahui Iran. Amerika juga klaim telah berhasil menghancurkan 22 kapal Iran saat larut malam karena Iran tidak lagi memiliki radar usai dibombardir militer Amerika Serikat. You know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it very hard. Pemirsa, Amerika Serikat bersumpah akan menghantam Iran jauh lebih keras dalam eskalasi perang yang kembali meningkat di Timur Tengah. Tidak hanya itu, pemirsa, pihak Washington juga mengatakan akan merebut pulau minyak milik Iran. Amerika Serikat bersumpah akan menghantam Iran jauh lebih keras dalam eskalasi perang yang kembali meningkat di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan merebut pulau minyak milik Iran.
Melalui media sosial pribadinya di Truth Social yang dirilis pada Kamis malam waktu Indonesia, Trump mengatakan akan menghantam Iran amat keras malam ini. Tidak hanya itu, Trump mengatakan akan merebut Pulau Kark. Trump tidak memberikan rincian tentang cara Washington akan merebut pulau terminal minyak Iran ini. Pulau Kark berada di jantung industri ekspor minyak Iran. Pulau ini tulang punggung ekonomi Iran yang kini terpuruk akibat perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pulau Kark terletak di lepas pantai Teluk Iran, ratusan kilometer dari Selat Hormuz yang sempit dan strategis. Pemirsa, operasi militer Israel di Lebanon Selatan berlanjut. Sejumlah kendaraan hangus terbakar akibat serangan Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan pesawat tidak berawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di daerah Al-Bawaba Al-Fuko dekat Keuskupan Agung Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang di dalam mobil. Asap tebal dan kobaran api membubung dari beberapa kendaraan saat petugas bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi hampir setiap hari kepada penduduk kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan untuk melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan situs militer Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pertarungannya dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran belum berakhir. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan dilancarkan tanpa henti. Serangan dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan menargetkan kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan. Sejumlah bangunan dan kendaraan hancur akibat serangan. Kendati demikian, belum ada informasi terkait dengan adanya korban. Serangan dilakukan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang. Israel berdalih serangan dilakukan untuk menghancurkan fasilitas Hizbullah. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghasut rakyat Lebanon bergabung dengan Israel untuk melawan Hizbullah. Ia juga menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Hizbullah, bukan Lebanon. For you, the people of Lebanon, Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah. Erdogan menilai serangan Israel ke Suriah dan Lebanon telah menjadi ancaman langsung bagi Turki. Ia juga menuding Israel sebagai hambatan terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah. Ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik
hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Pemukim ilegal Israel membakar satu-satunya desa Kristen di tepi barat Palestina. Selain membakar lahan pertanian, mereka juga mengancam rumah dan situs keagamaan. It's getting bigger too. You see that? Oh my God. Pasukan Israel menyerang desa Taibeh di tepi barat Palestina yang diduduki Israel. Zionis Israel membakar lahan pertanian hingga mengancam rumah serta situs keagamaan bersejarah. Sebuah rekaman video memperlihatkan kobaran api besar di wilayah desa Taibeh. Pasukan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Desa Taibeh merupakan salah satu rumah bagi komunitas Kristen tertua yang telah berdiri selama ribuan tahun. Sejumlah tahanan Palestina dibebaskan oleh militer Israel. Di saat yang bersamaan, seorang dokter Palestina menjalani sidang usai ditahan berbulan-bulan. Sejumlah warga Palestina yang menjadi tahanan Israel akhirnya dibebaskan. Mereka kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Al-Aqsa Deir Al-Balah untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan medis. Meski belum ada penjelasan resmi terkait jumlah dan alasan tahanan dibebaskan, namun kini kondisi kesehatan mereka dapat dipantau pihak rumah sakit. Di tengah pembebasan warga Palestina, seorang dokter Palestina, Hussam Abu Safia, tampil dengan kondisi mengenaskan melalui layar video dalam sidang di Mahkamah Agung Israel. Ini menjadi kemunculan publik pertamanya sejak ditangkap pada Februari 2025. Menurut keterangan yang beredar, Abu Dr. Sergang, kembali dia ini pagi, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis.
menyiapkan bahan nih. Ya, Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai tidak dapat lagi begitu Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya itu. Terus kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Besok sore. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas rencana pengembangan sektor energi nasional sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi. Usai bertemu Presiden Prabowo, Yusuf Kala yang didampingi putranya Solihin Kala mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional menuju swasembada energi. Selain pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang telah berjalan, pihaknya juga siap mengembangkan tambahan kapasitas pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga gas. Di sini aja nih. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%. Yang sekarang 5-6%, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu. Oh ya, tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti harus ada aspek bisnisnya, karena investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira 60-70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya. Pemerintah disebut tengah menyiapkan strategi khusus agar rupiah kuat terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, strategi tersebut akan diterapkan mulai pekan depan. Pemerintah terus berusaha mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus yang akan mulai diterapkan pekan depan. Dasko juga menyebut kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap pasar dan nilai tukar rupiah. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Per 11 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada di angka 17.981 dan sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Purbaya pun menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana 8 triliun rupiah ke SBN atau pasar saham. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya harga emas di pasaran ternyata tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berinvestasi. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga justru memadati pameran logam mulia guna menambah kepemilikan aset jangka panjang mereka. Penurunan harga emas dalam beberapa pekan terakhir justru dimanfaatkan warga sebagai momen tepat untuk membeli aset. Hal ini terlihat dari padatnya pengunjung ajang Bandung Jewelry Fair, di mana para produsen kini mulai berinovasi menciptakan produk yang lebih terjangkau.
Saat ini harga emas per gram berada di kisaran Rp2.600.000 hingga Rp2.700.000 atau melemah tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya. Melalui gelaran pameran ini diharapkan pendapatan produsen emas nasional bisa kembali bergairah. Nah, situasi seperti ini ya disiasati oleh produsen sebenarnya. Produsen perhiasan kita sudah mulai membuat perhiasan dengan karat yang lebih rendah, jadi secara nilai bisa dijangkau. Nah, ini juga satu inovasi menurut kami. Jadi perusahaannya terus berproduksi karena di sana ada tenaga kerja yang banyak, kategorinya padat karya. Nah, disiasatinya dengan berinovasi membuat perhiasan dengan bentukan yang sama tapi secara gram sebenarnya lebih rendah. Nah, otomatis kan harganya juga lebih rendah. Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja kembali mengintai sektor industri nasional seiring kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Menyikapi situasi ini, elemen serikat pekerja mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah intervensi dan mitigasi secara nyata. Presiden KSPSI Andi Gandhi Nanuea menyatakan pihaknya telah menerima laporan adanya 9 perusahaan skala besar di bawah naungan KSPSI yang kini mulai mengalami kesulitan produksi. Kondisi ini merupakan imbas langsung dari meroketnya harga bahan baku impor yang kini sudah tidak lagi terjangkau. Seiring dengan kurs rupiah yang kini berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika, KSPSI meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali Satgas Mitigasi PHK. Jika tidak ada intervensi stabilisasi mata uang dalam waktu dekat, badai PHK di tanah air dikhawatirkan tak bisa dihindari. Berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan laporan 9 anggota SPSI, 9 perusahaan besar mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya impor dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau. Dan kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung karena ini sangat berkaitan dengan risiko. Pemirsa, gelaran tahunan Jakarta Fair telah dibuka dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Selalu berlangsung meriah, transaksi pada gelarannya kali ini diharapkan dapat meningkat. Menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499, Jakarta Fair kembali digelar di C-Expo Kebayoran, Jakarta. Berlangsung meriah tiap tahunnya, Jakarta Fair kali ini ditargetkan mampu melampaui capaian tahun sebelumnya baik dari sisi jumlah pengunjung maupun nilai transaksi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Jakarta Fair. Mudah-mudahan event tahun ini lebih meriah dari tahun lalu. Tahun lalu pengunjungnya 5,9 juta, transaksinya 7,3 triliun. Mudah-mudahan tahun ini di atas 8 triliun, yang hadir di atas 6 juta. Selain menjadi ajang promosi dan transaksi bisnis, acara ini juga menyuguhkan beragam hiburan, pertunjukan musik, serta wahana rekreasi yang dapat dinikmati masyarakat dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Ini juga luar biasa, dari tahun ke tahun meningkat terus. Sekarang target para panitia kemungkinan di angka sekitar 6 jutaan traffic yang ikut terlibat, pengunjung yang hadir di acara Jakarta Fair ini. Artinya kalau dilihat dari traffic dan dari jumlah transaksi, ini menjadi angin segar buat saudara-saudara kita pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di DKI Jakarta dan juga mungkin yang di luar DKI Jakarta. Dengan demikian, ditandai dengan pemukulan kenong, Jakarta Fair 2026 akan diselenggarakan selama 1 bulan. Acara ini diharapkan dapat terus memutar ekonomi Jakarta yang juga akan berdampak pada seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Suryali Santoso, A-News melaporkan. Pemirsa, TNI AD menertibkan rumah dinas untuk prajurit aktif di Lenteng Agung, Jakarta. Penertiban ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi aset negara. TNI Angkatan Darat menertibkan rumah dinas yang berdiri di atas aset negara milik TNI AD.
Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan yang terencana, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para penghuni juga telah diberikan sosialisasi serta surat peringatan. Penertiban ini dilakukan untuk mendukung pengembangan organisasi seiring bertambahnya personel aktif TNI AD. Sesuai ketentuan yang berlaku, rumah-rumah ini berstatus rumah negara golongan 2 yang diperuntukkan bagi para anggota TNI aktif. Oleh karena itu, rumah dinas wajib dikembalikan kepada satuan apabila penghuni telah memasuki masa purna tugas. Dari 152 kepala keluarga, sebanyak 45 KK telah mengosongkan rumah dinas secara sukarela. TNI AD juga memberikan bantuan pengangkutan barang dan bantuan lainnya guna mendukung kelancaran pengosongan rumah dinas. Penertiban ini dilakukan demi menjaga pemanfaatan barang milik negara guna mendukung kesiapan prajurit dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara. Jaring bibit atlet muda berbakat di daerah kompetisi olahraga pelajar tingkat Provinsi Banten resmi dimulai di Kota Cilegon. Stadion Geger Cilegon, Banten menjadi saksi pembukaan Popda ke-12 dan Praperda ke-9 tingkat Provinsi Banten. Ajang diikuti 3.000 peserta, termasuk 2.429 atlet pelajar dari 8 kabupaten kota. 26 cabang olahraga yang dipertandingkan sebagai persiapan menuju Popnas dan PON 2028. Sejumlah cabang olahraga yang menjadi ladang perebutan medali diantaranya adalah atletik, tenis meja, dayung, sepak bola, tinju, hingga panjat tebing dan juga bulu tangkis. Selaku tuan rumah, Kota Cilegon membidik posisi 3 besar. Tahun 2032 menjadi tuan rumah ya, PON dengan Lampung, dan itu momentumnya anak-anak yang sekarang di Popda ini yang akan mungkin berlaga di ajang PON tersebut. Maka dari itu ini sangat momentum yang pas, momentum yang sesuai. Semoga dari ajang ini bisa melahirkan atlet-atlet ya yang bisa bertanding di skala nasional dan internasional. Itu sih harapannya. Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat, termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer AS. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat. Pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat. Dan ketika diserang pasukan Amerika Serikat, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika di Timur Tengah termasuk Yordania. Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara.
Ya, pemirsa, sebelumnya Iran umumkan serang pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal Emad adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal Emad bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal Emad memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Khaybar Sheikhan, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Iran yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Khaybar Sheikhan bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara. Selain itu, Khaybar Sheikhan memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Garda Revolusi Islam Iran IRGC berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika JASSM. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Iran. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basra. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Pemirsa, sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al-Udeid, Qatar. Pemirsa, rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al-Udeid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Seorang anak dilaporkan terluka akibat serangan Iran di Bahrain. Serangan yang menargetkan pangkalan AS tersebut juga menghancurkan rumah dan kendaraan warga. Militer Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Seorang anak berusia 11 tahun dilaporkan terluka akibat serangan Iran. Korban langsung diberikan perawatan langsung di lokasi kejadian. Sementara sejumlah rumah dan kendaraan juga mengalami kerusakan parah akibat serangan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah bangunan. Pemirsa, Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut menjadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir. Kapal tanker ini diduga melanggar blokade terhadap Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir usai mengabaikan perintah. Ya pemirsa, sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया आपसे वो? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या भी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने खा मिलल मार गए बना कि क्या बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Maidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan.
Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Pemirsa, di demo pedagang pasar, Bupati Sika NTT kabur. Ya, sikap Bupati Sika yang melarikan diri membuat kecewa para pedagang. Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kago di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana, hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian merapikan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu, sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di Pasar Alok. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini. Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang Pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, Ainis melaporkan. Kita kembali ke informasi mancanegara. Pemirsa, operasi militer Israel di Lebanon Selatan berlanjut. Sejumlah kendaraan hangus terbakar akibat serangan Israel di kota Sidon, Lebanon Selatan. Serangan pesawat tidak berawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di daerah Al-Bawaba Al-Fuko dekat Keuskupan Agung Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 2 orang di dalam mobil. Asap tebal dan kobaran api membubung dari beberapa kendaraan saat petugas bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Militer Israel terus mengeluarkan peringatan evakuasi hampir setiap hari kepada penduduk kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan untuk melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan situs militer Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pertarungannya dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran belum berakhir. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan dilancarkan tanpa henti. Serangan dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Serangan udara Zionis Israel ke Lebanon Selatan menargetkan kota dan desa di seluruh Lebanon Selatan. Sejumlah bangunan dan kendaraan hancur akibat serangan. Meski demikian, belum ada informasi terkait adanya korban. Serangan dilakukan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang. Israel berdalih serangan dilakukan untuk menghancurkan fasilitas Hizbullah. Pemirsa, BTN Jakarta International Marathon akan digelar akhir pekan ini. Salah satu gelaran lari bergengsi di Indonesia ini akan diramaikan puluhan ribu peserta, dengan diantaranya ribuan pelari dari 52 negara. Antusiasme masyarakat terhadap BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2026 terus meningkat.
Antusiasme terbukti dari terpenuhinya kuota peserta yang mencapai lebih dari 45.000 orang dengan banyaknya peminat meski pendaftaran telah ditutup. Dari total peserta yang terdaftar, kategori half marathon menjadi yang paling diminati dengan 16.400 peserta. Sedangkan kategori 10K diikuti 15.000 peserta, maraton 8.600 peserta, dan 5K sebanyak 5.500 peserta. Tetapi yang surprise dari suasana ambient vibe-nya yang menurut saya luar biasa. Bahkan tadi saya dibisikkan oleh Pak Dirut BTN, banyak orang yang kemudian harus sampai dengan PO order karena barangnya udah habis, dan ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa. BTN Jakim 2026 tidak hanya diramaikan oleh pelari asal Jakarta, melainkan wilayah lain di Indonesia, bahkan ribuan pelari dari 52 negara. Kedepannya, salah satu gelaran lari bergengsi di Indonesia ini menargetkan untuk menggait peserta lebih banyak lagi. Kita akan mulai kerja 1-2 bulan setelah ini, kita akan kerja lagi buat tahun depan, dan semoga sport tourism di Jakarta menjadi sport tourism terbaik di Indonesia, dan ini juga meningkatkan gairah ekonomi yang ada di kawasan kota Jakarta. BTN Jakim 2026 diharapkan mampu memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi maraton unggulan di Asia, serta mendorong pertumbuhan olahraga, pariwisata, dan ekonomi daerah. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Koirudin, iNews melaporkan.